Jadi mengapa kita harus memahami emosi anak gitu? Kenapa sih emosi anak itu penting untuk dibahas? Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah punya anak ataupun yang karena kita kan walaupun mungkin belum menikah nanti akan menjadi calon orang tua ya. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu atau mungkin posisinya kita adalah seorang anak. Nah, di sini juga mungkin kita akan pelajari apakah bagaimana sih kita memahami emosi kita sendiri gitu ya. Dan juga kalau misalnya sebagai orang tua bagaimana memahami emosi si anak ini. Jadi kenapa penting untuk memahami emosi anak ya? Karena di sini berkaitan dengan penyesuaian sosial. Jadi anak yang memiliki emosi yang baik itu sudah banyak sekali penelitian, bahkan saya juga pernah melakukan penelitian, ada tiga penelitian saya tentang penyesuaian sosial. Dan itu sangat mempengaruhi sangat dipengaruhi oleh emosi ya. Jadi kecerdasan emosi gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi penyesuaian sosial ini juga gitu. Jadi kenapa begitu penting? Karena jika anak memiliki emosi yang tidak baik atau sulit untuk mengungkapkan emosinya dengan baik, maka dia akan terganggu dalam berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarga ataupun di dalam keluarga ataupun nanti ketika dia sekolah juga mungkin sulit ya untuk memiliki teman gitu dan juga sulit untuk bisa menerima gitu ya menerima perbedaan gitu karena dia menjadi anak yang kurang adaptif gitu. Nah, ini sangat penting untuk dipahami. Nah, kenapa? Karena nanti resikonya adalah ini adalah resiko perilaku anak. Jadi ketika anak tidak memiliki penyesuaian sosial yang baik, maka anak akan memiliki kecenderungan perilaku yang tidak baik gitu. Contohnya apa? Contohnya anak akan mengalami stres atau anak akan lebih cenderung menjadi korban bully gitu atau anak kita akan menjadi pelaku bully itu juga bisa ya. Nah, ini resiko perilaku anak yang tidak baik itu banyak sekali. Nanti teman-teman bisa bertanya ya, karena ternyata pembahasan saya cukup banyak dan waktunya cukup sedikit. Jadi kita akan lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Jadi tentunya di sini apabila anak mengalami depresi akibat dari dia tidak bisa mengontrol emosinya atau misalnya nih ketika teman-temannya mungkin lagi membicarakan apa, tetapi karena dia orang jadi sensitif gitu ya, sulit untuk mengontrol emosinya, bisa jadi nih si anak ini merasa kayak kok aku nggak dipeduliin ya, jadi agak kurang bisa nih beradaptasi dengan teman-teman. Misalnya ketika si A ngomong, dia mau ngomong, tapi dia sulit untuk masuk ke dalam omongan itu, obrolan itu. Nah, itu menjadi dia merasa dibully atau tersisihkan. Nah, ini lambat lambat laun si anak kalau dibiarkan, tanda-tanda ini dibiarkan, ini bisa stres. Nah, kalau stres yang berkepanjangan bisa apa? Bisa depresi. Kalau depresi, apa yang terganggu? Tentunya akademisi anak, perilaku anak. Kemudian depresi ini bisa menyakiti diri sendiri ya, dan juga menyakiti orang lain. Nah, kemudian fondasi masa depan anak. Ya ini sudah pasti ya, jika anak punya kecerdasan emosi yang baik, tentunya dia akan punya fondasi masa depan yang baik juga. Maksudnya dalam berkomunikasi dengan orang. Contohnya di lingkungan kerja ya. Nah, karena di lingkungan kerja ini kita harus adaptif ya. Jadi setiap perubahan harus kita bisa gitu menyesuaikan. Jadi karena di perusahaan itu apa ya perubahan itu biasanya sangat cepat gitu, sangat dinamis. Jadi teman-teman atau anak-anak kita nanti yang akan menjadi orang dewasa itu harus bisa adaptif. Jadi makanya adaptif ini harus dipersiapkan dari kecil gitu ya. Nah, untuk itu jika anak-anak kita bisa mengontrol emosi dengan baik, memiliki kecerdasan emosi yang baik, dia akan lebih mudah dalam beradaptasi dan juga berinteraksi di lingkungan manapun gitu. Nah, apa itu emosi? Di sini sudah terlihat ya. Saya tahu ya pasti Bapak dan Ibu sudah bisa memahami nih dari emosi foto anak-anak yang di bawah ini ya. Jadi ada emosi senang dan segala macam di sini ada. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi emosi itu apa gitu ya? Emosi itu adalah perasaan yang muncul. Jadi emosi itu nggak melulu harus negatif ya. Jadi emosi itu ada berbagai macam.
Jadi ini adalah suatu perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu kondisi atau situasi yang ada di sekitarnya yang dialami oleh si anak ini dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Ini ada kita lihat di sini ya emosi apa ini? Ini emosi dia kayaknya sedih gitu ya, emosi kecewa. Ini nangis, sedih. Kemudian ini emosi senang, happy. Nah, kalau ini kita lihat dia ada jempol ya, kayak puas banget gitu. Dia kayak menandakan kayak happy gitu ya, puas gitu. Ini dia emosi kaget. Ini emosi bisa takut gitu ya. Atau emosi merasa kesal gitu ya. Jadi intinya ini adalah emosi negatif gitu. Kemudian ini adalah jenis-jenis emosi pada anak. Tadi beberapa sudah dijelaskan ya. Jadi ada emosi positif, itu bahagia dan ceria ya. Kemudian tenang, damai, kayak menikmati gitu ya. Itu emosi yang tenang. Bersyukur, tadi ada emosi puas ya, jempol gitu. Kemudian antusias dan bersemangat. Oke, jadi selanjutnya ada yang namanya emosi negatif ya. Emosi negatif ini seperti anak-anak yang memukul gitu ya. Itu adalah ungkapan dari emosi negatifnya ya. Kemudian marah terlihat dari wajahnya ya, keningnya berkerut, mata yang mulai memerah, melotot gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari secara fisiologis itu terlihat ya. Kemudian frustasi. Nah, frustasi ini kita bisa lihat anak ini mungkin ini agak beda ya dengan marah ya. Kalau marah itu kan kayak ada kayak melotot, mata yang melotot, kemudian ada suatu gerakan yang kayak sebagai tanda-tanda gitu ya. Dia kayak aku lagi marah nih gitu. Kalau frustasi ini dia jadi tidak bersemangat gitu ya. Jadi lemes, tapi makan udah atau selera makannya jadi berkurang. Kemudian sulit tidur gitu, sulit fokus. Terus kadang kalau diajak komunikasi nggak nyambung, nah itu sudah semacam ada tanda-tanda nih emosi negatif ya. Jadi ini Bapak dan Ibu harus hati-hati gitu ya, harus dikomunikasikan dengan baik dengan anak-anaknya. Nanti untuk lebih jelasnya ada di slide berikutnya ya. Saya akan jelaskan bagaimana cara atau tips orang tua untuk masalah emosi anak ini. Kemudian ada sedih dan kecewa. Nah, biasanya sedih dan kecewa ini kadang-kadang beriringan dengan adanya keluar air mata ya atau nangis gitu. Takut dan khawatir ini juga terlihat gitu ya. Mungkin bisa jadi keringetan, jantung juga berdetak dengan kencang gitu ya. Cemas dan gelisah ini sama ya, mirip-mirip ya. Nanti ini bisa dijelaskan juga, bisa Bapak dan Ibu bisa bertanya atau telusuri lebih dalam lagi ya, apakah anak kita lagi takut atau lagi cemas. Kemudian emosi kompleks, ini adalah gabungan dari beberapa emosi ya, seperti malu dan canggung gitu ya. Nah, jadi kemudian bangga dan percaya diri, iri dan cemburu, bersalah dan menyesal, kayak gabungan gitu. Tapi misalnya nih dia merasa bersalah tapi juga menyesal gitu. Kemudian dia iri sehingga dia menjadi cemburu gitu. Dia bangga sehingga dia menjadi merasa percaya diri dalam melakukan sesuatu. Karena dia malu, jadi kalau dipaksakan maju itu jadi kayak agak mungkin bahasanya salting ya, saltingkah gitu, canggung.